Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kensam Garage. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga performa mesin kijang tetap stabil dan bekerja secara maksimal. Seperti apa? Kita tonton videonya setelah yang satu ini. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara menjaga performa mesin kita atau menjaga performa mesin kijang kita. Banyak hal, banyak sekali dari owner kijang atau pemakai kijang super itu selalu mengeluh bagaimana cara meningkatkan performa, kenapa kok lemot, kenapa kok boros. Sebenarnya intinya itu pada perawatan. Jadi perawatan harian, perawatan bulanan atau servis bulanan mungkin itu yang seringkali diabaikan oleh para owner kijang super. Oke, kali ini saya akan memberi sedikit tips, semoga bermanfaat. Yang pertama itu pengecekan pada tutup delco atau tutup distributor ya. Jadi untuk perawatan tutup delco itu dipastikan arang pada tutup delco ini dalam kondisi baik. Terus ujung-ujung terminal pada sudut masing-masing sudut tutup delco ini masih baik ya, dalam kondisi baik dan tidak ada ibaratnya kayak serpihan-serpihan kotoran di sini. Jadi itu untuk perawatan untuk tutup delco itu hanya sesederhana itu. Cuman ini seringkali dilupakan. Terus kemudian kita ke rotor. Jadi ini rotor. Di sini biasanya kotor ya. Di sini biasanya sampai warnanya hitam atau warnanya nggak bisa jernih. Untuk rotor sendiri tidak ada perawatan khusus ya untuk rotor. Terus kemudian kita ke platina sini. Nah, platina itu yang harus kita perhatikan dalam perawatan platina itu adalah diusahakan tidak terjadi kerak. Ini ya. Jadi ketika kita buka, kita cek, kita buka seperti ini, kita buka ya, terus kita cek untuk sela-selanya ini. Jadi ketika untuk buka tutupnya platina itu tidak ada kerak pada platina. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika punya alat yang namanya tachometer, diusahakan settingan platina itu di angka 52 plus minus 6. Artinya angka paling kecil itu 46 dan angka paling besar itu di angka 58. Jadi kalau masih di antara 46 sampai 58 artinya setting platina ini standar. Terus yang tidak kalah pentingnya itu adalah vakum adventure atau di sini biasa disebut dengan vakum delco. Ini dipastikan, alat ini berfungsi dengan baik. Jadi ketika dihisap itu bisa maju mundur. Kita lihat. Nah, jadi banyak sekali owner kijang yang mengabaikan peran dari kinerja dari vakum ini. Jadi karena mesin, meskipun vakum ini mati, mesin tetap bisa hidup, tetap bisa jalan, tetap bisa lari, katakanlah seperti itu. Tapi yang sering dilupakan adalah ketika vakum adventure ini mati, maka kinerja mesin atau kinerja delco sendiri ini tidak maksimal. Jadi karena apa? Karena vakum delco ini berfungsi untuk memajukan pengapian saat terjadi kevakuman.
Jadi ini secara otomatis. Jadi ketika kita belayer, sekali kita akselerasi tinggi, ini otomatis dia akan bergerak sendiri, dia akan naik sendiri, dia akan mengatur dengan sendirinya. Tapi jika ini mati, maka tidak ada pengaturan pada delco itu sendiri. Jadi penjelasan untuk kenapa vakum ini sangat berguna sekali, karena dia mengatur pengapian saat terjadi kevakuman. Jadi ini adalah fungsi dari vakum adventure ini atau vakum delco. Biasa kita disebut dengan vakum delco kalau dalam bahasa bengkelnya. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi owner Kijang itu minta performa maksimal, tapi ada beberapa komponen yang tidak berfungsi. Maka jadi itu sangat tidak mungkin. Jadi ketika kita mengharapkan sesuatu hal itu bekerja maksimal, ya maka semua komponen, syarat wajibnya adalah semua komponen itu harus berfungsi dengan baik. Itu. Kalau kita sudah ke delco, kita selanjutnya ke busi. Busi ini kita pakai aturan, kita pakai ukuran. Kalau di Kijang itu kita pakai ukuran 0,8. Jadi kalau kita menggunakan fuller, kita mengukur dengan ukuran 0,80. Terus pada busi ini sebenarnya indikasi mesin itu bisa dicek melalui kondisi busi. Jadi kalau busi terlalu hitam atau basah, berarti konsumsi bahan bakar itu sedikit lebih banyak. Kalau misalkan busi itu putih, jadi terlalu irit. Nah, busi yang baik menurut saya itu adalah busi yang merah bata. Artinya pengapian pada mesin ini itu sempurna. Jadi busi pun melakukan pengapian secara sempurna. Jadi bukan putih atau hitam yang basah, saya mengambil tengah-tengahnya. Itu untuk busi yang dikatakan baik, itu adalah busi yang berwarna merah bata. Jadi itu menurut saya ya. Jadi mungkin di luaran sana banyak sekali mekanik-mekanik yang mengatakan bahwa putih itu lebih baik atau gini-gini, ya itu terserah masing-masing. Gitu. Terus kalau kita sudah ke perawatan busi, kita kemudian ke perawatan katup. Nah, klep ini, untuk klep ini saya menggunakan settingan untuk in 0,20 untuk in ya. Ini 0,20 dan X saya menggunakan 0,30. Jadi, nah 0,20 dan 0,30 itu kita lakukan settingan pada waktu kondisi mesin panas, jadi atau setting panas. Kalau misalkan di settingan dingin itu 0,15 dan 0,25. Tapi saya jarang sekali menggunakan settingan dingin, karena settingan dingin hanya saya gunakan ketika mesin habis overhaul saja. Jadi mesin belum pernah bunyi sama sekali. Jadi saya baru menggunakan settingan dingin 0,15, 0,25. Tapi kalau mesin sudah hidup, itu berarti saya harus menggunakan 0,20 dan 0,30 untuk settingan katupnya. Nah, catatan yang penting untuk setting katup ini adalah setting katup setidaknya harus dilakukan minimal 1 kali servis. Jadi ketika kita ganti oli sudah 2000 atau 3000 km itu setidaknya kita cek apakah kondisi katup ini sudah berubah. Jadi setting katup itu kuncinya adalah antara in dan X pada top 1 dan top 4 itu harus sama. Jadi ukurannya harus sama, tidak boleh beda. Nah, efek dari settingan katup yang berbeda itu adalah misalkan kalian menemukan di gigi kedua kok lemah, gigi ketiga kok lemah, gigi 4 kok jelek. Nah, itu yang harus dirubah adalah, yang harus diperiksa adalah setting katupnya. Jadi nah, kalau setting katup wajib itu setelah 3 kali ganti oli, maka katup wajib di setel ulang. Jadi harus dicek lagi
atau dikalibrasi lagi dengan 0,20 dan 0,30. Jadi itulah kenapa owner Kijang itu harus bisa servis sendiri, atau setidaknya bisa mengerti lah sendiri. Jadi biar kita pertama tidak tergantung dengan bengkel, yang kedua kita setidaknya tahu kondisi mesin kita itu sendiri gitu. Jadi nah ini kebanyakan ketika kita servis di bengkel-bengkel biasa itu jarang sekali yang mau setel katup. Jadi mereka hanya setting platina dan kondensor, terus kemudian mereka menyemprot karburator dan udah digeser, dengan digeser-geser saja udah selesai. Ini jarang sekali banyak bengkel yang mau ngecek katup karena dengan alasan katupnya masih bagus, pasti seperti itu. Terus yang kedua, banyak sekali bengkel yang setting katup tanpa menggunakan fuller. Jadi karena mungkin mereka sudah pro ya, sudah profesional, mereka sudah terbiasa pegang mobil, servisnya banyak, jadi mereka menganggap dengan menggunakan filling itu ya hasilnya akan sama dengan menggunakan alat atau menggunakan fuller. Tapi yang namanya filling manusia kadang bagus, kadang tidak. Jadi alangkah baiknya mencari bengkel yang menggunakan fuller dalam pengaturan katupnya. Itu saran saya. Terus langkah terakhir adalah karburator. Jadi karburator itu, perawatan dari karburator itu sebenarnya cukup semua lubang. Jadi lubang angin, lubang ini ya, terus di sini, terus di sepuyer itu dipastikan semua lubang pada karburator itu semua lancar. Jadi terus tidak ada yang tersumbat sama sekali. Jadi kalau semua itu terus kerapatan dari ini ya, dari karburator ini baik, pasti insya Allah karburatornya pun akan baik. Itu terus perawatannya tidak perlu dibuka setiap kali servis, harus dibuka, tidak perlu. Jadi kalau misalkan satu kali servis ya, satu kali ganti oli, kita servis mungkin cukup di semprot dengan menggunakan karbu cleaner. Tapi sangat perlu dilakukan pembongkaran karburator jika pertama karburator itu ada indikasi kemasukan air. Jadi nyendat udah diservis gak sembuh-sembuh, jadi nah itu mungkin perlu. Yang kedua mungkin kotoran yang atau gram-gram kecil yang ada di tangki itu sudah pada naik. Itu biasanya kalau kita isi bensin, kebiasaan isi bensin dengan metode harus habis dulu. Jadi habis dulu terhadap tangki atau pernah kehabisan tangki. Jadi gram-gram yang ada di tangki itu pada naik. Jadi kesimpulannya, rahasia untuk mendapatkan performa mobil yang optimal atau yang baik itu kita cukup mengoptimalkan dan mengfungsikan semuanya komponen-komponen yang ada di mesin, yaitu pertama di distributor atau delco, terus busi untuk di katup atau klep, terus pada karburator. Jadi ketika semuanya ini normal atau ketika semuanya ini berfungsi dengan baik, maka kita pun akan mendapatkan performa mobil yang maksimal. Itu saya jamin. Jadi tanpa penambahan alat apapun, jadi tanpa yang mungkin yang lagi viral, penemuan menengahi Kijang itu, saya rasa tidak perlu. Jadi otomatis ketika semua ini normal, maka otomatis Kijang itu akan memberikan performa yang bagus. Dan kemudian kalau kita ngomongin masalah irit, Kijang itu sebenarnya dari pabrik sudah ya, kalau misalkan kita beruntung ya 1 liter dapat 10 liter, itu hanya dengan mengoptimalkan ini. Atau mungkin kalau pas kita beruntung kondisi masih baik juga, semuanya sudah normal, kaki kita, cara mengendara kita bagus, ya kita akan dapat 112. Itu tanpa penambahan alat apapun. Jadi kayak misalkan banyak sekali ya pertanyaan yang ada di YouTube saya, itu di YouTube mengenai TCI itu bagaimana, terus rotor coret dulu bagaimana itu. Jadi
tanpa mengabaikan sebuah penemuan mengenai kijang. Semua penemuan baik, menurut saya semua penemuan itu baik, tapi ada baiknya ketimbang kita berspekulasi dengan menambah alat ini, kita menambah alat ini, kita akan mendapatkan ini. Lebih baik kalau saya adalah menormalkan kembalilah semua komponen atau memfungsikan kembali atau mengoptimalkan semua komponen yang ada di mesin kita. Jadi mungkin itu sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika memang ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf sekali. Terus untuk sedikit tambahan untuk tutorial setting katup, untuk bongkar pasang delco dan pembongkaran karburator sudah ada di channel saya di uploadan yang sebelumnya. Silahkan dikunjungi, didukung dengan cara di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan biar saya lebih semangat lagi dalam membuat tips-tips mengenai seputar kijang. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.